dari Tentara Nasional Indonesia bisa menggunakan pasukan ini untuk menyelamatkan negara dari segala rongrongan. Siapa yang merongrong negara ini? Karena ini kaitannya dengan aksi bela Islam 411. Nah, kalau Presiden mengatakan itu pada saat ada gerakan kudeta, umpamanya bisa kita maklumi. Tapi aksi bela Islam 411 ini bukan gerakan kudeta. Ini bukan gerakan untuk membuat kerusuhan. Jadi siapa sebetulnya yang ingin dihadapi oleh Presiden dengan ingin menggerakkan, yaitu tentara tersebut, untuk melawan kelompok yang tidak disukainya. Ini berbahaya bagi keutuhan, persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi saya sampaikan sekali lagi, ini bukan masalah kecil, bukan masalah sederhana, karena Presiden menggunakan kekuatan militer untuk menakut-nakuti rakyat. Dan terus terang, umat Islam di Indonesia ini untuk membela Al-Quran tidak akan pernah bisa ditakut-takuti dengan apapun. Kita semua datang ke aksi bela Islam sudah siap mati, sudah siap dibunuh hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu tadi saya katakan, apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden, maaf sekali lagi maaf kepada para pimpinan DPR, sama sekali kami tidak bisa memberikan apresiasi. Karena sesuatu yang bisa kami apresiasikan, bisa kami berikan penghargaan adalah sikap-sikap yang memberikan solusi kepada problem, yang menyentuh pokok persoalan. Nah, seperti hari ini, kedatangan kami disambut baik oleh pimpinan DPR, kemudian kami berikan masukan, ini yang perlu diapresiasi. Nah, atau seperti pada aksi bela Islam tersebut jam 3 pagi, pimpinan MPR turun, kemudian Komisi 3 turun, itu perlu diapresiasi, dihargai. Artinya mereka menemui ulama, menemui habaib, kita dibawa masuk, diajak dialog, dan kemudian mereka serap aspirasi itu. Ini perlu diaspirasi, diapresiasi. Nah, tapi Bapak Presiden kita, maaf sekali lagi, saya tidak punya maksud untuk merendahkan, yaitu kehormatannya, apalagi untuk menghinanya, bahwa tidak ada yang perlu diapresiasi. Justru kami kemari datang meminta, yaitu perhatian daripada para pimpinan DPR kita, agar persoalan ini didalami, diselidiki. Karena anggota DPR ini punya hak untuk bertanya kepada Presiden, untuk meminta pertanggungjawaban Presiden, untuk meneliti lebih lanjut lagi apa sebetulnya yang terjadi di sana, dan kenapa Presiden tidak mau menerima para habaib dan para ulama. Nah, karena itu, maaf, pada 2 hari sebelum kejadian, pada saat kami bertemu dengan Kapolri, saya sempat menyatakan, kalau Presiden pada hari Jumat tanggal 4 November punya kegiatan yang katanya tidak bisa ditinggalkan, kami sudah katakan di hari Jumat yang akan datang tidak ada program kerja agenda Presiden yang lebih penting daripada menemui rakyatnya sendiri. Jadi artinya kami sudah komunikasikan itu. Jadi bohong kalau istana tidak tahu, bohong kalau Presiden tidak. Dari Tentara Nasional Indonesia bisa menggunakan pasukan ini untuk menyelamatkan negara dari segala rongrongan. Siapa yang merongrong negara ini? Karena ini kaitannya dengan aksi bela Islam 411. Nah, kalau Presiden mengatakan itu pada saat ada gerakan kudeta, umpamanya bisa kita maklumi. Tapi aksi bela Islam 411 ini bukan gerakan kudeta. Ini bukan gerakan untuk membuat kerusuhan. Jadi siapa sebetulnya yang ingin dihadapi oleh Presiden dengan ingin saya tidak punya maksud untuk merendahkan, yaitu kehormatannya, apalagi untuk menghinanya, bahwa tidak ada yang perlu diapresiasi. Justru kami kemari datang meminta, yaitu perhatian daripada para pimpinan DPR kita, agar persoalan ini didalami, diselidiki. Karena anggota DPR ini punya hak untuk bertanya kepada Presiden, untuk meminta pertanggungjawaban Presiden, untuk meneliti lebih lanjut lagi apa sebetulnya yang terjadi di sana, dan kenapa sudah siap dibunuh hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu tadi saya katakan, apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden, maaf sekali lagi maaf kepada para pimpinan DPR, sama sekali kami tidak bisa memberikan apresiasi. Karena sesuatu yang bisa kami apresiasikan, bisa kami berikan penghargaan adalah sikap-sikap yang memberikan solusi kepada problem, yang menyentuh pokok persoalan. Nah, seperti hari ini, kedatangan kami disambut baik oleh pimpinan DPR, gerakan, yaitu tentara tersebut, untuk melawan kelompok yang tidak disukainya. Ini berbahaya bagi keutuhan, persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi saya sampaikan sekali lagi, ini bukan masalah kecil, bukan masalah sederhana, karena Presiden menggunakan kekuatan militer untuk menakut-nakuti rakyat. Dan terus terang, umat Islam di Indonesia ini untuk membela Al-Quran tidak akan pernah bisa ditakut-takuti dengan apapun. Kita semua datang ke aksi bela Islam sudah siap mati. DPR
kemudian kami berikan masukan. Ini yang perlu diapresiasi. Atau seperti pada aksi bela Islam tersebut jam 3 pagi, pimpinan MPR turun, kemudian Komisi 3 turun. Itu perlu diapresiasi, dihargai. Artinya mereka menemui ulama, menemui habaib, kita dibawa masuk, diajak dialog, dan kemudian mereka serap aspirasi itu. Ini perlu diaspirasi, diapresiasi. Nah, tapi Bapak Presiden kita, maaf sekali lagi,